I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan soal UKK akuntansi tahun 2023, yaitu kasus salon cantik. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang pertama, salon cantik ini merupakan soal UKK tahun 2023, yaitu kasus perusahaan jasa. Kita masuk transaksi yang pertama, yaitu dokumen transaksi nomor 1, ada bukti pengeluaran kas, pembayaran gaji karyawan untuk bulan November tahun 2018 sebesar Rp7.500.000. Maka transaksi ini, karena merupakan perusahaan jasa, kita catat ke dalam general journal semua. Maka transaksi ini, kita catat accrued expense di debit dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang kedua, ada voucher kas kecil, yaitu pembayaran atas pembuatan brosur untuk iklan sebesar Rp750.000. Maka transaksi ini kita catat, yaitu diisi tanggal transaksi tanggal 2 Desember dengan nomor bukti V121, jurnalnya yaitu advertising expense di debit dan petty cash di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp750.000. Kita masuk dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 3, tanggal 3 Desember, ada bukti penerimaan kas nomor BKM 121, pelunasan faktur F1112 tanggal 25 November tahun 2018 sebesar Rp2 juta. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal, yaitu cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, penerimaan piutang dari Nyonya Ria sebesar Rp2 juta. Maka di debit sebesar Rp2 juta, begitu juga dengan di kredit. Kita masuk transaksi berikutnya, ada voucher kas kecil tanggal 4 Desember dengan nomor V122, pembayaran rekening listrik telepon untuk bulan November sebesar Rp700.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal, yaitu accrued expense di debit dan petty cash di sebelah kredit. Selanjutnya kita masuk dokumen nomor 5, ada faktur salon cantik, yaitu merupakan biaya jasa rias pengantin sebesar Rp8 juta. Ada pekerjaan sebesar Rp8 juta, tetapi belum diterima uangnya. Maka transaksi ini kita catat account receivable di debit dan fees income di sebelah kredit. Ini kita catat sebagai account receivable. Yaitu masing-masing sebesar Rp8 juta di sebelah debit dan di sebelah kredit. Transaksi berikutnya tanggal 6 Desember, yaitu dokumen ke-6, ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur
sebesar Rp3.500.000 kepada PT Paragon, maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal, yaitu account payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp3.500.000. Ini kita catat, kita beri catatan juga, yaitu pembayaran faktur kepada PT Paragon. Transaksi berikutnya, dokumen nomor 7 ada voucher kas kecil tanggal 9 Desember, pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000. Maka transaksi ini kita catat, pembelian perlengkapan di sebelah debit yaitu merupakan supplies, dan di sebelah kreditnya yaitu petty cash, masing-masing sebesar Rp250.000. Kita masuk dokumen 8, ada pelunasan faktur sebesar Rp1.500.000, merupakan bukti pengeluaran kas kepada PT Martina. Jadi ada pembayaran utang kepada PT Martina, maka transaksi ini kita catat, account payable di debit, dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp1.500.000. Pembayaran utang kepada PT Martina. Transaksi berikutnya, dokumen nomor 9 ada faktur PT Mitra Jaya, yaitu salon cantik membeli kursi krembat sebesar Rp2.500.000 dan steamer merek LG sebesar Rp2.500.000. Kuantitasnya 2 dan 1 sehingga totalnya sebesar Rp7.500.000. Karena ada pembelian barang secara kredit, maka transaksi ini kita catat, equipment di sebelah debit dan account payable di sebelah kredit. Pembelian kepada PT Mitra Jaya kita catat masing-masing sebesar Rp7.500.000. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 12 Desember ada BKM 12.2 bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur dari Nyonya Rinda sebesar Rp8 juta. Maka transaksi ini kita catat, cash in bank di debit, dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp8 juta. Kita masuk transaksi berikutnya, tanggal 13 Desember ada nota kontan, penerimaan pendapatan usaha salon secara tunai, maka transaksi ini kita catat, karena ada penerimaan pendapatan secara tunai, cash in bank di sebelah debit, dan fees income di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp6 juta. Selanjutnya, transaksi berikutnya tanggal 14 Desember ada BKM 12.3 bukti penerimaan kas, pelunasan faktur dari Nyonya Rinda sebesar Rp3.800.000. Maka transaksi ini kita catat, cash in bank di sebelah debit, dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp3.800.000 dari Nyonya Rinda. Kita masuk transaksi berikutnya, tanggal 17 Desember ada voucher kas kecil dengan nomor V124, yaitu pengambilan pribadi pemilik sebesar Rp1 juta. Maka transaksi ini kita catat, price, indah drawing di sebelah debit dan petty cash di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp1 juta. Selanjutnya kita masuk dokumen 14, ada faktur penyelesaian jasa sebesar Rp4.500.000.
Maka transaksi ini kita catat. Account receivable di sebelah debit dan fees income di sebelah kredit. Dari SMK Pasundan masing-masing sebesar Rp4.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Desember ada BKM 124 bukti penerimaan kas, yaitu penerimaan piutang yang telah dihapuskan sebelumnya kepada Nyonya Dewi Bandung sebesar Rp5 juta mampu membayar 50%-nya, yaitu 50% dari 5 juta sebesar Rp2.500.000. Maka transaksi ini kita catat cash in bank di debit dan allowance for the full debt di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 26 Desember ada voucher kas kecil dengan nomor V125. Perbaikan atap toko yang rusak, masukkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operating expense sebesar Rp800.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal. Other operating expense di sebelah debit dan petty cash di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp800.000. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 29 Desember ada pembelian yaitu 5 pewarna rambut dan 20 sampo dengan total seluruhnya sebesar Rp1.300.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal, yaitu supplies di debit dan account payable di sebelah kredit. Pembelian barang kepada PT Mitra. Masing-masing sebesar Rp1.300.000. Kita lanjut, transaksi terakhir tanggal 30 Desember ada pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang, yaitu Bank Permata Lawan sebesar Rp5 juta dengan bunga Rp200.000. Jadi totalnya sebesar Rp5.200.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal. Bank Permata Lawan di debit, interest expense di debit, dan di kreditnya cash in bank. Bank Permata Lawan sebesar Rp5 juta, lalu interest expense Rp200.000 dan cash in bank Rp5.200.000. Setelah selesai kita jurnal transaksi ini, post-ref kita isi nomor akun sesuai yang ada di dalam daftar akun. Di sini ada accrued expense, kita lihat accrued expense sebesar 2.200, maka kita isi 2.200, lalu cash in bank ada 1.100, maka kita buat, begitu seterusnya, post-ref kita isi nomor akunnya, sampai dengan selesai transaksinya. Setelah selesai kita beri nomor akun, selanjutnya debit dengan kredit kita jumlahkan dan hasilnya harus balance antara debit dengan kredit. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal ini gunanya yaitu untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar. Untuk yang pertama ada 1.100, yaitu ini merupakan cash in bank. Semua nomor akun 1.100 yang ada di sebelah debit itu kita pindahkan. Di sini contohnya ada Rp2 juta. Lalu ada lagi cash in bank di sebelah debit Rp8 juta. Lalu ada lagi
sebesar 6 juta rupiah, itu kita tambahkan. Lalu berikutnya ada 3.800.000 dan ada 2.500.000, kita lihat lagi. Semua kita tambahkan, kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal. Begitu juga semuanya kita pindahkan angkanya sesuai dengan nomor akunnya. Apabila ada yang di debit, sesama di debit kita tambahkan. Begitu juga apabila ada yang di kredit, kita tambahkan. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan dan totalnya pun debit dengan kredit harus balance atau sama. Itulah tadi cara membuat General Journal untuk salon cantik soal UKK tahun 2023. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.